Siapakah orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia? Dalam buku tulis siapa? Ferdinand Magellan. Tak baca kah? Orang yang mengelilingi bumi pertama itu adalah orang Ambon, orang Maluku yang bernama Enrique. Apa benar nenek moyangnya orang Indonesia adalah pelaut? Dari sejarah manusia kita tahu bahwa klaim itu adalah benar. Dan menurut saya... Ya oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perbedaan ya antara yang dijelaskan oleh profesor yang dari Malaysia tentang orang yang pertama kali mengelilingi lautan ya. Nah setelah kita mendengarkan sejarah yang kita dengarkan dari penjelasan siapa ya? Helmi Yahya atau Tantowi Yahya, lupa saya ini ya. Itu sangat bertentangan sekali. Ternyata orang yang pertama kali mengelilingi lautan itu bukan dari Malaka. Akan tetapi orang yang pertama kali mengelilingi itu adalah orang yang berasal dari Maluku teman-teman. Oke, kita langsung tonton videonya bersama-sama supaya kita tahu ya, ternyata ada sejarah besar nih di negara kita. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu ya silahkan skip saja. Oke, kita langsung saja tonton videonya. Orang tak tahu. Nah, ini yang kata Melayu hilang. Kita tak tahu bahwa kita ini sebenarnya asalnya adalah pengembara lautan yang hebat. Dari pengembara lautan yang hebat ya. Pengembara lautan. Siapa the first man to circumnavigate the world? Siapakah orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia? Dalam buku tulis siapa? Ferdinand ya. Ferdinand? Ini menurut profesor ini teman-teman. Magellan. Tak baca kita kah? lihat penjelasannya. Ferdinand Magellan kan? Ambil sejarah tak tu? Tak ambil? Ambil, tapi cikgu ngajak tak sampai tahun tu. Di sini guys, kelihatan pembohongnya mereka ini ya. Dunia. Akan terlihat guys pembohong mereka ini di sini nih. Itu adalah catatan sejarah yang mengatakan bahwa the first man to circumnavigate, orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia, dia kata adalah seorang Spanyol. Espanyol, namanya Ferdinand Magellan. Penipu. Penipu katanya guys. Tak siapa penipu? Penipu katanya orang guys yang ya. pertama berlayar mengelilingi dunia, yang komplit satu circle adalah orang Melayu, orang Melaka. Orang Melayu, orang Malaka ya. Nama tak tahu. Nama tidak tahu. Tapi mengikut catatan dalam diary yang ditulis oleh Antonio Pagafita, dia kata Malakan, orang Melaka. Nah itu tadi teman-teman ya. Menurut penjelasan dari profesor ini, menurut pengetahuannya orang yang pertama kali berkeliling. Kalau saya sih tahunya film One Piece ya. Goldie the Roger. Tapi ketika ternyata melihat sebuah sejarah, ada video yang menjelaskan orang hebat ya termasuknya. Nenek moyang kita itu orang hebat ya. Bisa mengelilingi lautan ya. Tahunya kalau anak-anak sekarang itu apa? One Piece, Goldie Roger. Nah oke teman-teman ya. Ini ada penjelasan yang cukup menarik ini. Dari orang kita lah, teman-teman juga pasti hafal siapa orang ini. Dan ini penjelasan menurut versi orang Indonesia. Kita simak bersama-sama. Orang yang mengelilingi bumi pertama itu adalah orang Ambon, orang Maluku yang bernama Enrique. Dari mana klaim kami? Start dari Ambon, Maluku. Dan dia, kalaupun sampai di sini aja, ini sudah melingkari bumi 360 derajat. Enrique lahir di Pulau Maluku pada umur 10 tahun. Enrique ya guys, namanya dibawa oleh datuknya ke Demak. Di sini singgah berapa bulan dan dari Demak dia menuju Palembang. Dan setelah itu Enrique berlayar lagi ke Melaka. Melaka. Enrique bertemu dengan Ferdinand Magellan yang membawanya. Magellan ya membawa Enrique ke Spanyol. Raja Carlos mau menyponsori
ya ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi The Moluccas. Mereka berangkat dari sini. Ini keren teman-teman. Di Filipina ini, sejarah ya, ini teman-teman ya. Sang pemimpin ekspedisi Magelhanes terbunuh oleh raja setempat. Magelhanes confirm tidak menyelesaikan mengelilingi bumi 360 derajat. Orang yang mengelilingi bumi pertama itu adalah Enrique. Enrique, ya Anda lihat nih, udah melingkarin bumi lebih dari 360 derajat. Nah itu teman-teman ya, beda enggak ketika kita melihat penjelasan ya dari tadi profesor yang ada dari Malaysia, dan ketika kita mendapatkan penjelasan dari siapa sih? Helmi Yahya ya? Helmi Yahya apa Tantowi Yahya? Lupa saya teman-teman ya. Nah itu sejarahnya itu dari Maluku ya. Dari Maluku. Tadi pergi kemana lagi ya? Kalau nggak salah ke Demak, terus ke Palembang, ke Malaka, langsung ke Spanyol. Nah oke teman-teman ya. Ternyata para leluhur-leluhur kita, orang-orang Indonesia itu memang mentalnya itu apa ya? Mental orang hebat lah. Mentalnya orang-orang yang cukup kuat. Pemberani berarti orang-orang Indonesia itu ya. Oke teman-teman ya. Ini juga ada video yang cukup menarik ya. Seorang bule yang bercerita tentang sejarah nenek moyang kita. Apakah nenek moyang kita adalah seorang pelaut? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Apa benar nenek moyangnya orang Indonesia adalah pelaut? Ya. Dari sejarah manusia kita tahu bahwa klaim itu adalah benar. Dan menurut saya, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terhebat dan termaju di seluruh dunia. Kurang lebih 40.000 tahun yang lalu, benua Afrika, Asia, dan Eropa masih connect, bukan masih menyatu satu, tapi masih connect dengan darat. Ya, maksud dulu bisa jalan dari Afrika Selatan sampai Indonesia, sampai Pulau Jawa, bisa jalan kaki. Ya. Tapi di zaman ini bangsa Indonesia sudah punya kapasitas untuk mengkolonialisasi pulau-pulau lebih kecil yang tidak dikonek sama benua-benua lain, yaitu adalah seperti Flores, ya. Dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa pertama untuk keluar dari benua Afrika, Eropa, Asia. Ini teman-teman ya. Mereka jadi bangsa pertama yang menuju ke Australia. Untuk datang di Australia, mereka harus menyeberangi ratusan kilometer lautan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa pertama yang bisa konstruksi kapal laut untuk jarak jauh dan juga bisa navigasi luar biasa di laut. Untuk konstruksi kapal laut untuk jarak jauh dan navigasi jarak jauh di masa banyak bangsa manusia masih tinggal relatively primitif ya. Itu satu level dengan misi Apollo 11 atau pendaratan di bulan. Dan waktu mereka datang di Australia masih agak ada megafauna atau hewan-hewan yang besar dan banyak predator-predator bahaya. Tapi masih mereka bisa kolonialisasi Australia. Selain ini, ribuan tahun sebelum revolusi agrikultur atau revolusi pertanian, bangsa Indonesia sudah punya pedesaan dekat laut. Mereka sudah memanfaatkan resource-resource dari laut seperti ya ikan dan seafood yang lain. Dan mereka juga udah punya pulau trade. Menarik, mereka sudah jual beli barang dari pulau-pulau lain dari jarak-jarak relatif jauh yang bangsa-bangsa lain di dunia, di bumi ini belum ada kapasitas untuk trading, untuk punya pendesaan. Jadi menurut saya di zaman ini 40.000 tahun yang lalu bangsa Indonesia itu atau manusia-manusia yang dulu tinggal di Indonesia menjadi bangsa termaju di seluruh
dunia. Bangsa termaju di seluruh Dan dunia. dengan teman-teman. cerita ini saya berharap bangsa Indonesia sekali lagi bisa jadi seambisius ini dan bisa lagi menjadi maju. Oke teman-teman ya, itulah tadi ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya tentang kita mendengarkan tadi profesor itu menjelaskan tentang orang yang mengelilingi lautan pertama versi dia, dan setelah kita melihat dari versi orang Indonesia ternyata seperti itu teman-teman ya. Dan yang cukup menarik sekali, ada seorang bule yang mampu menjelaskan sedetail itu teman-teman. Bahkan mungkin di antara dari kalangan kita ya, apalagi anak-anak yang baru lahir mungkin ya, lahir di tahun 2010 dan sampai sekarang, kemungkinan mereka itu tidak tahu kalau tidak ada orang yang berani membicarakan tentang sejarah dulunya Indonesia itu bagaimana. Nah, ini cukup bangga kita ya. Ya, kita berharap dulu orang-orang kita itu mampu berjaya. Dan sekarang punya harapan lah ya, kita itu mampu seperti dulu kembali. Jaya. Luar biasa. Ini benar-benar sejarah saya juga baru teman-teman ya. Karena mungkin dari dulu saya itu badung, tidak mau belajar sejarah. Ternyata sekarang itu merasa malu melihat seorang bule justru malah bisa menjelaskan sedetail ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan pengetahuan untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita semuanya nantinya, supaya mereka itu tahu siapa nenek moyang kita. Terima kasih. Apabila saya dalam perkataan ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.